wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sedanipun ingkang kula hormati laminipun Syarifah Lulu, Syarifah Salma, dan sedanipun ingkang kula hormati ibu saya juga hadir, Syarifah Fatmah bintu Soleh Segaf, dan semuanya para ibu nyai ingkang kula hormati, Punyai Seha, Punyai Khotim, Punyai Aliuddin, dan ibu-ibu nyai yang lainnya, Punyai Adib dan semuanya yang hadir. Sebelumnya kita hadiahkan doa Al-Fatihah biniyati syifa untuk kesembuhan Punyai Muid. Allah Ta'ala angkat semua penyakit beliau, diberikan kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, dan juga kita semuanya insyaallah Allah Ta'ala berikan kesehatan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Allahumma alaiha bi syifa'il ajil wa lutfi syamil syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman wa alaman wa talibuha wa ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah berkat majelis maulid ini semua yang punya hajat di antara kita hajatnya dikabulkan sama Allah. Nah, diberikan kepada kita semua kabar gembira sepulangnya kita daripada majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu tidak semakin mulia sekalipun dibuat maulidnya dimanapun juga. Kenapa? Karena kemuliaan Kanjeng Nabi itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada maulid, tidak ada maulid, itu tidak mempengaruhi kemuliaan Kanjeng Nabi. Pada hakikatnya begitu. Mau seluruh dunia tidak ada yang buat maulid, Kanjeng Nabi tidak berkurang kemuliaannya. Mau seluruh dunia buat maulid, Kanjeng Nabi tidak bertambah kemuliaannya. Karena kemuliaan Rasulullah SAW itu langsung dari zat beliau, bukan dari faktor-faktor di luar itu semuanya. Oleh karena itu dulu para ulama ada sebagian yang tidak berani memuji Rasulullah. Dulu ada para ulama enggak berani memuji Rasulullah. Ditanya kenapa? Dijawabnya pakai syair tapi syairnya pujian. Jadi enggak berani memuji Rasul, ditanya kenapa? Dijawab pakai syair tapi syairnya pujian. Idzallahu asna alaihi bima huwa ahlu fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah Ta'ala sudah memuji Rasulullah, Allah memuji Rasulullah SAW, maka apa nilainya pujian dari manusia? Lah kalau Kanjeng Nabi tidak tambah mulia ketika diadakan maulidnya atau dipuji-puji, terus apa gunanya kita maulid atau kita memuji-muji Nabi Muhammad? Karena kalau Nabi Muhammad dipuji, Nabi Muhammad dimuliakan, yang mulia itu adalah yang memuliakan. Jadi jenengan buat maulid ini, jenengan pada hakikatnya bukan memuliakan Nabi, tapi jenengan memuliakan diri jenengan sendiri karena menghadiri, karena berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu beruntung orang yang datang majelis maulid, beruntung orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada salah seorang sahabat, dia ketika itu ngambilkan minum untuk Rasulullah. Jadi ngambilkan minum untuk Rasulullah SAW, maka ketika minuman itu mau dikasih kepada Nabi, di situ ada rambutnya.
Di situ ada rambutnya. Maka sama dia rambutnya diambil. Setelah itu baru diserahkan kepada Nabi Muhammad. Langsung didoakan sama Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma jamilhu. Ya Allah, perindahlah dia. Akhirnya sahabat ini sampai wafat tidak ada satupun uban di kepalanya. Di jenggotnya semuanya enggak beruban sama sekali. Coba yang umur 40 tahun enggak ada ubannya, ada enggak? Umur 60 tahun koleksi. Kalau umur 40 tahun masih ditanya ada ubannya apa enggak. Udah umur 60-70 ditanya ada rambut putihnya enggak? Ada rambut hitamnya enggak? Pertanyaannya kembali, ini sahabat karena itu akhirnya mendapatkan berkah. Karena apa? Karena memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Itu Abbas pernah ketika Nabi pulang dari satu peperangan, itu datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini uridu an amtadihak. Ya Rasulullah, aku ingin memuji engkau. Nah, ketika itu kata Nabi, qul, katakan, la yafdhadhillahu fak. Katakan semoga Allah Allah menjadikan mulutmu itu terjaga. Artinya mulutmu itu enggak sampai terjadi sesuatu. Maka akhirnya Abbas ini memuji Nabi Muhammad SAW. Dan pujian ini dikatakan sama para ulama dalilnya maulid. Dalilnya maulid. Kenapa? Karena di situ menyebutkan dan memuji kelahiran Nabi Muhammad. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ketika engkau dilahirkan maka bumi ini menjadi terang, bahkan cahayamu itu sampai memenuhi ufuk, memenuhi cakrawala sejauh mata memandang. Di situ ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Lalu Abbas melanjutkan, dan kami sekarang di atas cahaya itu kami mengikuti jalan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Itu Abbas karena memuji Nabi didoakan, mulutnya didoakan sama Nabi kan. Itu sampai wafat usianya puluhan tahun, usia 80 tahun lebih. Tidak ada satupun giginya yang ompong. Enggak ada satupun giginya yang tanggal. Kenapa? Karena dapat berkah memuji Rasulullah SAW. Nah kita semuanya duduk di sini, kita niati memuji Nabi, kita niati memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang yang beliau itu memuji-muji Rasulullah SAW dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nih kalau memuji Nabi, memuliakan Nabi itu balasannya itu kan tidak terbatas. Di dunia sampai di akhirat. Kira-kira kalau nyenengkan Nabi pahalanya gede apa enggak? Besar. Orang nyenengkan orang lain. Besar apa enggak pahalanya? Besar ya kan? Bagaimana kalau orang menyenangkan Nabi Muhammad SAW? Besar apa enggak pahalanya? Nah, sekarang apa yang paling menyenangkan Nabi? Nah, pulang dari majelis maulid itu ini yang harus kita bawa. Apa yang paling bisa menjadikan hatinya Nabi itu bahagia. Karena mohon maaf. Kita maulidan begini insya Allah Nabi bahagia dengan kita semuanya. Tapi kita pulang harus membawa semangat. Apa yang paling menjadikan Nabi itu menjadi bahagia? Apa? Yang Nabi SAW bahagia apabila ajarannya diikuti. Oh Nabi mulia kalau kita ngikuti ajarannya Nabi? Enggak ngurang itu, enggak ngaruh sama Nabi. Mau enggak ada yang ikut ajaran Nabi, tetap Nabi paling mulia. Justru Nabi itu pengen kita selamat, makanya Nabi Muhammad SAW itu punya ajaran. Kita suruh ngikuti ajaran itu buat keselamatan kita. Nabi itu sedih kalau kita enggak selamat. Makanya Rasul itu sudah buat acara-acara hidup yang terrealisasi dalam kehidupan Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, para istri Nabi, yang buat Nabi senang kita ini selamat. Lah cara selamatnya kalau kita ngikuti syariat dan aturannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mau nanya. Punya WhatsApp, punya. Masuk grup, masuk.
Di grup pernah ada yang ngomongin aibnya orang? Jujur lo nanya ini, punya WhatsApp? Punya. Terus masuk grup. Di grup kalau ada yang ngomongin, ada enggak di grupnya pernah ngomongin aibnya orang? Jangan bohong, musola lo ini. Kira-kira Nabi senengnya kalau kita di grup terus ada yang ngomongin aibnya orang. Nabi senengnya kita gimana? Ikut nimbrung. Berarti sama-sama dosa, atau diem berarti juga dosa. Pilihannya dua, menasehati, ngingetkan atau left group. Atau left group. Jangan mikir, lah nanti kalau saya left group saya dimusuhi. Loh, enggak apa-apa dimusuhi. Yang penting enggak dimusuhi Nabi. Ngapain takut dimusuhi sama manusia? Orang itu kalau misi takut dikomentarin orang, takut dimusuhin orang, takut dijelek-jelekin sama orang, enggak bisa jadi wali. Jadi ya makomnya segitu terus, enggak mungkin jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rela, sekalipun enggak apa-apa ada orang enggak suka, yang penting Allah suka, baru nanti bisa diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya lagi, itu tadi grup WhatsApp, berarti Anda punya WA, di WA ada grup, terus ada orang ngomongkan aibnya orang. Yang Nabi suka pilihan kita apa? 1, menasehati. 2, enggak mungkin menasehati, ya left group keluar. Alasan aja, maaf HP saya lemot. Jadi saya harus keluar grup. Hati-hati, kenapa? Karena orang yang ngomongin aibnya orang, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu seperti zina 30 kali. Jadi kalau ada maaf naudzubillah min dzalik, orang yang berbuat yang seperti tadi saya sebutkan itu tapi dia tobat, jauh lebih baik daripada orang yang menggunjing orang lain dan dia tidak pernah bertobat. Makanya itu dosa bukan dosa kecil, itu dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, Nabi SAW senangnya di rumah kita, sunnah Nabi hidup apa enggak? Sunnah Nabi hidup apa enggak? Ya, sunnah Nabi hidup itu caranya gimana? Ya lihat keluarga kita, kalau masuk rumah kaki kanan apa kaki kiri? Masuk rumah kaki kanan. Kemudian pertama kali diucapkan apa? Mengucapkan salam. Kata nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, Nabi menasihatkan kalau kamu masuk rumah dan kamu mengucapkan salam, maka di rumahmu akan berlimpah kebaikan. Jadi kita ini masuk rumah kaki kanan, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Oh jangan dikira itu masuk rumah, itu tidak sekedar masuk rumah, itu mendatangkan kebaikan di rumah kita masing-masing. Jadi kalau ada rumah kok banyak ruwetnya, kalau ada rumah banyak ruwetnya bukan rumah tangga, rumah duka namanya. Maka kalau ada rumah kok kurang harmonis dan lain sebagainya, kuncinya diperbaiki, masuk rumah ngikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah kaki kanan, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Itu kalau dilakukan, insya Allah rumahnya berlimpah dengan kebaikan. Nah, kita semuanya pulang dari Majlis Maulid ini, kita harus lihat semangat kita bukan hanya memuliakan Nabi di Majlis Maulid, tapi semangat kita adalah menjadikan kita setiap saatnya memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sayang anak, menjadikan anak lebih kenal Rasul dibandingkan apapun juga. Karena kalau ada, mohon maaf ya, kasih contoh. Ada orang tua makan makanan yang bergizi dimakan buat dia, makanan yang enggak bergizi kasih ke anaknya. Apa saus dari tomat bosok, kates bosok, suruh makan anaknya.
Yang bergizi-bergizi dia makan. Sayang anak apa enggak itu? Sayang anak apa enggak? Lah kalau urusan makan aja ngasih ke anak yang enggak bagus, itu bisa dibilang enggak sayang anak. Gimana kalau kita menjadikan anak mengidolakan orang yang enggak bagus? Ayo coba. Kalau makanan dimakan mungkin enggak ada efeknya. Anak mengidolakan orang yang enggak bagus, efeknya dunia sampai akhirat. Sekarang anak-anak kita kenal enggak sama Rasulullah? Kenal enggak? Kita ini yang sudah kemana-mana maulid dan lain sebagainya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya harus mengapresiasi Majelis Jamuri luar biasa siang hari ini, karena waktu ceramah tidak ada yang ngobrol. Itu layak diapresiasi. Jadi kadang-kadang bingung sama majelis-majelis lainnya itu, sudah datang maulid, isi maulidnya apa enggak ngerti, karena pakai bahasa Arab. Waktunya diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, diceritakan tentang Nabi, ngobrol semuanya. Itu ibarat beri nasi goreng enggak pakai nasi. Berarti cuma apa? Enggak cetoh berarti. Ini enggak pati waras berarti gitu. Tapi kalau Jamuri Masya Allah semuanya enggak ada yang ngobrol. Semuanya khusyuk. Kenapa? Tadi barzanjinya mungkin Anda enggak semua ngerti. Tapi ini tentang Nabi yang Anda ngerti. Anda itu kalau sayang sama anak, Anda akan milihkan yang terbaik untuk anak, termasuk juga anak kita. Kok bisa cerita ini, cerita itu dengan lancarnya. Coba tanya, ceritanya perang Badar gimana? Dulu sahabat. Itu kalau waktu antara maghrib dan isya, mereka kumpul sama keluarganya, atau menjelang anak itu mereka kumpul sama keluarganya. Setelah itu mereka di sore hari itu sering kali di rumah-rumah sahabat itu diceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW. Terutama perang-perang, karena anak kecil sukanya perang. Nah, kalau cerita hijrah Nabi mungkin bagi anak-anak kurang seru. Cerita perang Nabi kan seru. Tapi ulama mengatakan apa? Ilmul maghazi, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Sampai-sampai ulama itu khusus membuat kitab judulnya Al-Maghazi Rasulullah SAW. Perang-perang yang dialami sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Bayangkan coba. Kalau perangnya orang lain enggak ada nilainya. Ilmu perangnya Rasul ini. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Anak kita dengar perangnya Nabi itu enggak jadi sadis. Kenapa? Karena isinya rahmah. Karena isinya ilmu. Karena isinya nur, isinya cahaya. Kalau dengar kisah perangnya Rasulullah SAW, termasuk kita tuh sayang sama anak, jadikan anak kita mengidolakan Rasulullah. Anak kita tuh bisa cerita tentang Rasul, bisa cerita tentang misalkan perjalanan hidup Nabi Muhammad, bisa cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, bagaimana Nabi SAW itu dengan para binatang. Masya Allah. Ceritakan sama anak kita hikayatnya para nabi. Para nabi, Nabi Ibrahim kita kisahkan, Nabi Isa kita kisahkan. Nabi Isa itu luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Selesai kita mengisahkan Nabi Isa, jangan lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan orang mati. Batu benda mati bisa bertasbih ketika dipegang sama Rasulullah SAW. Bayangkan coba Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad batu yang benda mati dipegang sama Nabi, bertasbih di tangan Nabi. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan ada para sahabat menyaksikan mukjizat tersebut. Bisa Anda bayangkan? Nabi Dawud itu kerjaannya itu pandai besi. Makanya setiap laki-laki itu harus bekerja dan bertanggung jawab. Nanti sampaikan sama suaminya ya. Jangan disampaikan tersinggung nanti. Pura-pura nyetel YouTube aja. Katanya Habib Muhammad harus kerja berarti. Nabi Dawud aja itu kerja. Kenapa kok orang laki itu harus kerja? Karena ada dosa yang gak akan diampuni sama Allah. Kecuali capek ketika kerja untuk keluarga. Capek cari nafkah untuk keluarga itu menjadi pelebur daripada dosa. Nabi Dawud itu kehebatannya, itu pandai besi, itu besi di tangan Nabi Dawud kayak adonan tepung di tangan ibu-ibu.
Kayak adonan tepung di tangan karyawan roti Alibaba Bakery. Oh, di lengkak-lengkuk gitu bisa ya kan? Adonan, namanya adonan ya kan? Nah, ini besi tangan Nabi Daud seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar ada sahabat, ya Rasulullah pedang saya patah, sudah perang. Sama Nabi diambilkan kayu, pakai ini ya. Kamu pakai ini ya. Akhirnya dikasih kayu sama Nabi. Ini sahabat. Enggak terus protes, untung bukan kita yang jadi sahabat. Kita yang jadi sahabat enggak tahu sudah banyak protes mungkin. Oh ya Rasulullah siap, dipegang begitu mau perang jadi pedang. Kayu jadi pedang. Di tangan Nabi Muhammad SAW. Jaga itu. Bahkan pedangnya itu terus ada. Bahkan pedang itu terus ada. Bahkan sampai sahabatnya wafat pedangnya masih ada. Pedangnya itu tidak pernah tidak pernah patah. Dipakai perang oleh para sahabat ketika itu. Perang Badar, bayangkan coba. Qatadah bin Nu'man, itu sahabat Nabi. Ketika perang, kena pukul, matanya lepas. Matanya lepas. Datang sama Rasul, ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah, ya Rasulullah mataku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sabar, insya Allah balasannya surga. Maksud Nabi gini loh, sabar punya mata satu, tapi nanti kamu masuk surga. Qatadah ini masih muda bilang, ya Rasulullah, saya ini mau nikah. Kalau pulang perang matanya tinggal satu, mungkin kan sudah pesan catering, pesan tenda. Nanti kalau nggak mau gimana? Akhirnya sama dia, usah disembuhkan matanya. Disebutkan sama Nabi, matanya dimasukkan lagi normal. Begitu matanya normal, Qatadah bilang, Rasulullah tapi surganya saya juga mau. Akhirnya kata Nabi, ya sudah surganya kamu juga. Surganya kamu juga. Qatadah ini pernah datang ke satu daerah, jadi kan ada kayak sakit mata tuh kan nular ya. Ya, itu mata yang satu ketularan, mata yang pernah diobati Nabi tidak ketularan. Sampai-sampai cucunya kalau ditanya, kamu siapa? Aku cucu dari orang yang matanya lepas dan dimasukkan lagi oleh Nabi Muhammad. Jadi satu kebanggaan. Jadi kakeknya, leluhurnya matanya lepas, dimasukkan lagi sama Nabi, jadi kebanggaan buat cucunya. Kamu siapa? Saya cucu dari seseorang yang matanya lepas ketika itu dan ketika itu diobati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah-kisah ini adalah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah barokahnya Nabi bukan hanya ketika beliau itu masih hidup, karena sampai sekarang pun Nabi Muhammad masih hidup. Sampai sekarang pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Hanya saja beda alam dengan kita dan orang-orang yang tertentu sekalipun beliau beda alam dengan Nabi Muhammad tetap bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Sa'id bin Musayyib ini dalilnya masyhur. Di kitab Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dikutip, di kitab-kitab lainnya juga dikutip. Sa'id bin Musayyib pernah terjadi Ayyamul Harrah di Madinah, masa fitnah ketika itu enggak ada orang yang ke Masjid Nabawi dan enggak ada yang azan. Sa'id bin Musayyib itu tetap di Masjid Nabawi, tahunya masuk waktu sholat ketika dengar suara dari makamnya Rasulullah SAW. Dari makam Nabi, enggak ada orang, dari makam Nabi keluar suaranya. Dari makam Nabi itu keluar suaranya. Sa'id bin Musayyib, pemimpin dari para tabi'in yang menyaksikan hal itu. Kemudian kita bisa lihat para ulama yang lainnya. Ada di kitab Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, salah seorang itu ada di kitabnya Syed Maliki, Madhaj fi Fahmin Nusus, datang satu orang yang soleh, kemudian ke makam Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah, dari dalam terdengar jawaban wa alaikassalam. Padahal di situ enggak ada orang lain. Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam tinggal di daerah terpencil. Ini leluhurnya para wali songo. Leluhurnya para wali songo, leluhurnya para habaib. Dimakamkan ada di Tarim beliau itu, tapi tinggal di Qasam. Itu kalau sholat beliau membaca Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengarkan jawaban dari Nabi, wa alaikassalam ya Syekh.
Dijawab sama Nabi, bahkan dijawab dengan gelar kehormatan. Waalaikumsalam ya Syekh. Makmum semuanya dengar. Dulu sampai orang-orang berbondong-bondong jadi makmumnya beliau karena untuk mendengarkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kalau tasyahud nggak ada jawaban dari Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada jawaban. Waalaikumsalam ya Syekh. Baru dilanjutkan tasyahudnya. Jadi Nabi SAW masih hidup. Orang-orang tertentu bisa berhubungan dengan Nabi. Bisa berjumpa Nabi dalam keadaan mimpi. Dan ada juga yang Allah muliakan berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Sebagaimana perjumpaan kita di siang hari ini. Oleh karena itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberkahi para sahabatnya. Nabi juga bisa memberkahi kita semuanya insya Allah. Insya Allah dengan kita hadir majelis maulid ini. Bawa semangat dari sini hidup pengen nyenengkan Nabi Muhammad. Pengen khidmat untuk Nabi Muhammad. Pokoknya urusan rumah tangga gimana caranya rumah tangga yang buat seneng Nabi. Kalau saya bisnis yang buat seneng Nabi. Kalau saya buat acara walimah pesta pernikahan yang buat seneng Nabi. Pokoknya apapun juga niatkan untuk Nabi Muhammad. Maka Anda akan menyaksikan banyak keajaiban dalam hidup Anda semuanya. Kenapa? Karena sebagaimana sahabat ketika ada problem, apapun problemnya, tuntas kalau sudah minta tolong pada Rasulullah SAW, maka kalau Anda seperti itu, insya Allah kalau Anda ada masalah, belum sempat Anda minta tolong, datang pertolongan dari Allah Ta'ala melalui berkat cintanya Anda kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kuatkan hati kita biar bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah majelisnya dari majelis yang penuh berkah. Majelis Amuri insya Allah setiap tahunnya menjadi satu wasilah agar umat semakin kenal dengan Rasulullah. Agar umat semakin cinta dengan Nabi. Dan agar kita semua mendapatkan kemuliaan berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan para syarifah, para ibunya yang hadir. Dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala. Diberikan kesehatan. Diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Dikabulkan semua hajatnya. Dan insya Allah kita semuanya sebagaimana berkumpul berbahagia di tempat ini di Ar-Raudhah. Nanti kita insya Allah berkumpul fil jannah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.